tiga hal. Yang pertama, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, khamr di mana-mana, narkoba di mana-mana, musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah di mana-mana. Apabila tiga perkara ini, tiga hal ini telah merajalela, maka apa kata Allah kepada bumi? Wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, berguncanglah engkau, bergoyanglah engkau. Apabila mereka bertobat setelah engkau berguncang, yakni maksudnya setelah adanya gempa bumi, orang-orang bertobat kepada Allah, berhentilah kata Allah. Wahai bumi, berhentilah berguncang kalau mereka bertobat. Kalau mereka kembali kepada aku, berhentilah berguncang. Akan tetapi setelah engkau berguncang, mereka tetap dengan perbuatan dosa mereka, mereka tetap dengan perbuatan maksiat mereka. Setelah diberi peringatan, mereka masih tetap meninggalkan kewajiban, meninggalkan rasa taat dan melakukan maksiat. Maka guncanglah mereka, goyanglah mereka, hancur leburkan mereka sampai mereka binasa, wahai bumi. Oleh karenanya saudara-saudara, apabila ada gempa bumi di mana-mana, ada tanah longsor, ada tsunami, ada bala, ada musibah, ada bencana, kebakaran, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, jangan engkau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa engkau berikan bala? Ya Allah, kenapa engkau berikan musibah? Kenapa engkau berikan bencana? Jangan engkau bertanya kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, apa-apa yang menimpa engkau daripada musibah, daripada bencana, itu akibat kerusakan-kerusakan yang kalian lakukan dengan tangan kalian. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang menimpa engkau daripada kebaikan, itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpa engkau daripada keburukan, daripada bala, azab, bencana dan musibah, itu akibat perbuatan tangan kalian, itu akibat perbuatan diri kalian sendiri. Apabila ada musibah, ada bencana, ada azab, ada bala dari Allah, jangan engkau berkata, ya Allah, kenapa kau turunkan bala, kenapa kau turunkan musibah, kenapa air laut engkau tumpahkan di muka bumi, ya Allah, kenapa gunung engkau hancurkan, kenapa gunung engkau lulantahkan, kenapa engkau berikan gempa bumi, tanah longsor bagi kami. Jangan engkau sekali-kali bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada engkau punya diri, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada pemuda-pemudi kita, tanyakan kepada orang tua kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustadz, tanyakan kepada para kiai, tanyakan kepada para habaib, tanyakan kepada para penceramah, tanyakan kepada para pengkhutbah, tanyakan kepada ketua-ketua masjid, tanyakan kepada para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, tanyakan kepada para pemuka-pemuka agama, tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para RT, para RW, para lurah, tanyakan kepada para camat, tanyakan kepada para bupati, tanyakan kepada wali kota, tanyakan kepada para menteri, tanyakan kepada para polisi, tanyakan kepada presiden, tanyakan kepada aparat, tanyakan kepada para pejabat, maksiat apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang telah kita lakukan, ketaatan apa yang telah kita tinggalkan sehingga mengundang bala dari Allah, sehingga Allah berikan bala dan musibah bagi negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Jangan engkau bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada para ulama kita, tanyakan kepada para pemerintah kita, perbuatan dosa dan maksiat apa yang telah pemerintah kita, yang telah ulama-ulama kita lakukan, saudara-saudara. Para ulama, para ustadz, para kiai, banyak para ustadz, para ulama, para kiai, para habaib, bukan sedikit, saya nggak mau bilang sedikit atau diantara, enggak, ini kenyataan, banyak ulamanya, ustadznya, kiainya, habibnya jadi ulama-ulama kontrak, saudara-saudara, jadi ulama-ulama amplop, jadi kera-kera bersorban, jadi orang-orang yang menjual agama, jadi orang-orang yang menjual akhirat demi kebutuhan dunianya. Tujuan mereka bukan memakmurkan Islam, bukan menghidupkan Islam, mencari hidup dalam Islam, bukan menghidupkan dakwah, mencari hidup dalam dakwah, bukan menghidupkan pondok pesantren, mencari hidup dalam pondok pesantren. Covernya Islam, luarnya Islam, di dalamnya
tujuan perut masing-masing, tujuan perut masing-masing. Sehingga kalau ada ulama, para ustadz atau kiai atau habaib yang tujuannya perut, maka nilainya di sisi Allah sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Tanyakan kepada para pejabat-pejabat, para pemerintah, dari RT sampai presiden. Tanyakan kepada para perangkat-perangkat negara, sudahkah mereka memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau sebaliknya menyusahkan rakyat? Berapa banyak darah, keringat, harta rakyat yang mereka ambil, hak-hak rakyat yang mereka ambil? Berapa banyak harta-harta rakyat yang mereka korupsi? Tanya kepada mereka, kepada para ulama dan para pejabat, saudara-saudara. Sehingga karena perbuatan-perbuatan dosa kita lah, bisa jadi bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka yang ada di Cianjur, tapi gempa yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, bisa jadi itu akibat terlalu banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang saya, engkau, yang kita lakukan. Bisa jadi karena perbuatan dosa kita, saudara-saudara kita di Cianjur terkena atas dampak musibah, atas dampak daripada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobatlah saya, bertobatlah kita semua kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita hamba-hamba yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Bersihkan hati kita dari kecintaan kepada duniawiyah, kepada harta, pangkat, jabatan, pujian orang, kepada kemasyhuran, kepada kejayaan dunia, dan kepada kemakmuran dunia. Kembalilah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan pernah engkau merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala.